Perencanaan pengadaan merupakan langkah awal dari proses pengadaan, di mana akan menentukan proses pengadaan berikutnya. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang atau jasa, serta penyusunan dan pengumuman rencana umum pengadaan. Perencanaan pengadaan dimulai dari dokumen rencana kerja, PA atau KPA melaksanakan persiapan perencanaan pengadaan barang atau jasa. Output dari kegiatan ini yaitu penetapan PPK atau SK penunjukan PPK. Selanjutnya, setelah penetapan ataupun penunjukan PPK, PPK memiliki tugas menyusun perencanaan pengadaan sesuai dengan perangkat daerah masing-masing. Jika diperlukan, PPK dapat melakukan inventarisir perencanaan pengadaan, yaitu dengan menyampaikan permintaan asistensi atau pendampingan penyusunan perencanaan pengadaan kepada bagian pengadaan barang dan jasa. Kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersiapkan yaitu penetapan PPK atau SK penunjukan PPK dan rencana kerja. Output dari kegiatan ini berupa surat permohonan asistensi atau pendampingan. Dengan surat permohonan asistensi atau pendampingan, kemudian Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dapat memberikan disposisi untuk melaksanakan asistensi ataupun pendampingan perencanaan pengadaan. Setelah itu yaitu Kepala Subbagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa mendukung kinerja PPK dalam melaksanakan perencanaan pengadaan barang dan jasa. Kelengkapan dokumen dalam kegiatan ini adalah disposisi dari Kepala Subbagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Dan output dalam kegiatan ini yaitu laporan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa secara periodik. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan rencana kerja oleh PPK. Identifikasi kebutuhan adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, meneliti, serta mencatat data dan informasi akan kebutuhan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang terdapat pada rencana kerja SKPD. Hasil identifikasi kebutuhan antara lain mencangkup nama barang atau jasa, kriteria barang atau jasa, kriteria pelaku usaha, uraian pekerjaan, dan lokasi pekerjaan. Kelengkapan dokumen dalam kegiatan ini adalah yang pertama, database barang milik negara atau barang milik daerah, dan riwayat rencana kebutuhan. Output dari kegiatan ini adalah barang teridentifikasi sesuai kodifikasi dan kategorisasi. Ketika PPK tidak perlu melakukan inventarisir perencanaan pengadaan barang atau jasa, maka PPK dapat langsung pada tahap ini, yaitu mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa berdasarkan rencana kerja. Setelah PPK mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa, selanjutnya PA atau KPA dapat menetapkan barang atau jasa sesuai dengan kodifikasi dan kategorisasi dan menghasilkan dokumen penetapan barang dan jasa. Penetapan barang dan jasa merupakan hasil analisis terhadap kebutuhan barang dan jasa dari proses identifikasi kebutuhan yang dapat menggambarkan kebutuhan nyata untuk mendukung dan mencapai program, kegiatan, dan output unit organisasi. Kegiatan selanjutnya, dengan berpedoman pada dokumen penetapan barang atau jasa, PPK dapat memasukkan rencana kebutuhan pengadaan barang atau jasa ke dalam rencana kerja anggaran perangkat daerah. Selanjutnya, dengan rencana kerja anggaran perangkat daerah, PPK dapat menentukan cara pengadaan barang atau jasa. PPK menentukan cara pengadaan yang dilakukan dengan swakelola ataupun dengan penyedia. Dalam menentukan cara pengadaan, PPK harus memperhatikan tugas pokok dan juga fungsi unit organisasi serta sifat kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, PPK dapat menyusun spesifikasi teknis atau KAK, rencana anggaran biaya atau perkiraan biaya, pemaketan, dan juga rencana jadwal pengadaan barang atau jasa. Spesifikasi teknis digunakan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Penyusunan spesifikasi teknis dilakukan setelah diperoleh informasi terkait barang atau jasa yang dibutuhkan dari proses identifikasi kebutuhan dan penetapan barang atau jasa. Selanjutnya, spesifikasi teknis disusun dengan memasukkan paling sedikit spesifikasi mutu atau kualitas, spesifikasi jumlah, spesifikasi waktu, dan spesifikasi pelayanan. Kerangka acuan kerja atau KAK
digunakan untuk pengadaan jasa konsultasi. KAK penyedia jasa konsultasi paling sedikit berisi tentang uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, sumber pendanaan, dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. Selanjutnya pemaketan. PPK melakukan pemaketan barang atau jasa yang telah ditentukan cara pengadaannya melalui penyedia dengan mengacu pada kebijakan pemaketan pengadaan barang atau jasa yang telah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan. Hal-hal yang perlu dihindari dalam melaksanakan pemaketan barang atau jasa yaitu yang pertama, menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang tersebar di beberapa lokasi atau daerah yang memiliki sifat pekerjaan yang sama, yang seharusnya dilakukan di beberapa lokasi atau daerah masing-masing sesuai dengan hasil kajian atau telaah. Yang kedua, menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan untuk mendapat penyedia yang sesuai. Yang ketiga, menyatukan beberapa paket pengadaan yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil. Dan yang terakhir, memecah pengadaan barang atau jasa menjadi beberapa paket yang dimaksud untuk menghindari tender atau seleksi. Rencana jadwal pengadaan barang atau jasa. Dalam menyusun dan menetapkan rencana jadwal pengadaan barang atau jasa dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis atau karakteristik dari barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang kedua, metode dan waktu pengiriman barang atau jasa. Yang ketiga, waktu pemanfaatan barang atau jasa di perangkat daerah masing-masing. Yang keempat, metode pemilihan yang dilakukan. Yang kelima, jangka waktu proses pemilihan penyedia. Yang terakhir adalah ketersediaan barang atau jasa di pasar. Dalam hal ini, PPK menyusun RUP berdasarkan hasil penetapan perencanaan pengadaan dengan menggunakan aplikasi Sirup. Prosedur penggunaan aplikasi Sirup mengacu pada keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang tata cara penggunaan aplikasi Sirup. Setelah itu, PA atau KPA dapat menetapkan dan mengumumkan RUP yang telah disusun oleh PPK melalui aplikasi Sirup.